Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan yang baik, penuh rezeki, penuh kesehatan, dalam suasana kerja yang menyenangkan, walaupun kita semua masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu Direktur semua di Dukcapil, Pak Sesdijen, rekan-rekan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten Kota yang sudah hadir pada kesempatan rapat kita pada pagi hari ini. Ini adalah bagian dari rapat kerja rutin kita yang saya ingin lebih sering menyapa kepada teman-teman semua karena saya percaya dengan satu pendekatan the power of repetition. The power of repetition. Jadi kekuatan dari kemauan kita untuk selalu berdiskusi, berdialog, berkomunikasi secara terus-menerus. Kalau satu kali belum berhasil, maaf rekan-rekan, suara saya bisa terdengar dengan baik? Masalah? Izin Bapak, suara Bapak terdengar dengan jelas Bapak. Oke, mungkin ada beberapa daerah yang belum mendengar dengan baik. The power of repetition itu adalah kekuatan yang tumbuh dari kesadaran kita, kesediaan kita untuk sabar, untuk selalu berbenah. Kalau satu kali belum berhasil, kita ulang 2 kali. 2 kali belum baik, kita ulang 3 kali. 3 kali belum mengena, kita ulang yang ke-4 kali sambil dibenahi terus-menerus. Nah, pagi hari ini, topik kita saya angkat khusus, tidak berbicara teknis pelayanan admin Duk saja, tetapi saya ingin berbicara lebih dalam dari itu. Kita sudah melayani masyarakat terus-menerus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan saya, seluruh jajaran Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten Kota, sampai ke jajaran terbawah yang ada di kecamatan, kelurahan, dan desa yang memberikan pelayanan. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Saya mendapatkan banyak masukan positif dari berbagai daerah. Saya baru saja datang di Kalimantan Selatan hari Sabtu minggu kemarin. Dapat laporan dari Kabupaten Tapin yang sudah mulai banyak pembenahan. Gedungnya sudah baru, diapresiasi oleh Pak Bupati, dibuatkan gedung baru. Karena kinerjanya yang bagus, kinerjanya yang pantang menyerah, dan kinerjanya yang tidak mudah putus asa, mengeluh dengan keberadaan gedung yang jelek. Ketika gedungnya jelek, fasilitasnya kurang, tetap bekerja dengan bagus, ternyata buahnya adalah apresiasi dari pimpinan daerah, dibuatkan gedung yang baru. Saya sudah datang ke Tapin, sudah menyaksikan sendiri gedungnya besar, bersih, rapi, mudah-mudahan nanti Bukadis Tapin bisa terus mengembangkan dengan prestasi-prestasi ikutannya. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya berikan apresiasi. Kita tidak boleh mudah menyerah karena keadaan kita yang serba kurang. Bagian yang kurang itu kita perkuat dengan semangat, dengan kebersamaan, dengan tekad yang tulus, dengan tekad yang kuat, dan tidak boleh ada interest pribadi. Saya perlu mengingatkan teman-teman, 514 Dukcapil seluruh Indonesia sudah bergerak terus maju. Apakah ada yang bandel? Ada. Apakah ada yang nakal? Ada. Apakah ada kepala dinasnya yang sok tahu? Kepala dinasnya yang sok pinter? Ada? Ada. Yang nggak nurut ada? Ada. Sudah diingatkan tidak boleh menerbitkan suket lagi. Masih di bulan Juli, bulan 7 menerbitkan surat keterangan. Contoh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon masih menerbitkan suket dan belum beres. Masih ada terakhir 4 pengaduan masuk ke saya. Argumentasi dia,
Pak, itu bukan suket, tetapi itu bukti merekam. Nah, kalau orang sudah merekam, jangan terbitkan surat lagi, terbitkan KTP-nya. Jadi teman-teman, saya apresiasi bagi yang sudah berkinerja tinggi, saya apresiasi teman-teman yang sudah bekerja keras, tapi kalau ada yang keluar barisan, tugas saya untuk memasukkan Anda ke dalam barisan kembali. Kalau Anda sebagai lokomotif, silakan di depan. Tapi dalam sistem kita, lokomotifnya adalah Direktorat Jenderal Dukcapil. Bapak dan Ibu adalah gerbongnya. Gerbong harus mengikuti seluruh regulasi yang disusun oleh negara. Bergerak maju dipimpin oleh lokomotifnya. Jangan keluar dari rel yang sudah dibuat ke dalam regulasi. Masih adakah daerah yang tidak mau mencetak suketnya sampai habis? Ada. Apakah ada daerah yang PRR-nya tidak segera dicetak karena ada kepentingan pribadi? Ada. Saya baru cek di kota Banjarmasin. Karena kepala dinasnya mau maju calon perseorangan, buat 2 jalur layanan. Layanan khusus untuk kepentingan dirinya dan layanan untuk masyarakat. Ya, layanan masyarakat banyak terganggu sehingga kantornya di demo. Nah, saya minta ini tidak terulang kembali di seluruh Indonesia. Tetaplah bekerja dengan baik. Contoh, ada kepala-kepala dinas yang maju, tetapi tetap dengan niat yang luhur. Saya dukung kawan saya, Pak Praeng dari NTT, dari Kabupaten, seingat saya Sumba Barat, kalau saya tidak salah, maju kepala dinas Dukcapil 7 tahun. Dia sekarang didukung oleh mayoritas partai, karena kinerjanya bagus. Nah, ini kawan-kawan saya semua, apresiasi saya untuk rekan-rekan yang sudah bekerja tinggi, berdedikasi luar biasa. Kemudian yang kedua, mari terus kita benahi layanan kita. Hari ini, sesuai dengan di slide saya, di judul, coba slide pertama kita. Ini teman-teman, tema besar kita adalah, apakah Dukcapil sudah dipercaya oleh masyarakat? Saya ulangi, apakah Dukcapil kita, pusat sampai dengan daerah, sudah dipercaya oleh masyarakat? Ini perlu menjadi introspeksi kita. Saya di hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin kemarin membuka berbagai media sosial. Ternyata keluhan di media sosial itu banyak sekali. Dan hampir semuanya, saya ulangi, hampir semuanya belum percaya bahwa kita itu sudah berbenah. Betul, di periode 2018, kemudian 2019 masih ada keterlambatan pembuatan KTPL. Di 2020 sebagian besar sudah kita selesaikan, tapi masih ada yang lambat. Karena ada beberapa kabupaten sampai sekarang PRR dan suketnya nggak habis-habis. Lambat, disimpan sendiri masalahnya. Contoh Kabupaten Tangerang di Banten. Mengatakan di grup, saya tanya, kenapa nggak habis-habis? Mengatakan ribennya habis. Lah nggak lapor, akhirnya saya pinjami di pusat. Lapor ke Pak Sesdijen. Ambil, pinjem, riben di pusat. Itu solusi. Jadi, kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Komunikasi dengan teman-temannya, kabupaten terdekat. Komunikasi dengan provinsi. Bapak dan Ibu, mari jadi dermawan. Ya, kalau Anda masalah saja pelit tidak dibagi, waduh bahaya itu. Jangan disimpan sendiri. Biar Anda tetap sehat. Biar kantor kita tetap sehat. Biar masyarakat percaya bahwa kita ini mampu menyelesaikan masalah itu. Juga jangan seperti Kadis Kota Sorong. Sedikit-sedikit nutup kantor. Sedikit-sedikit buat pengumuman layanan KTPL dihentikan. Karena belangko habis, nggak punya duit untuk ngambil belangko ke Jakarta. Tolong, misalnya Bapak dan Ibu itu kadis yang baru 5 bulan, baru 6 tahun, baru 1 tahun, belum pernah ikut rakornas, banyak belajar. Banyak bertanya, banyak berdiskusi. Komunikasi dengan Pak Sesdijen, komunikasi dengan Bapak Ibu Direktur, komunikasi dengan saya. Jangan komunikasi terus di media sosial ya untuk menunjukkan kelemahan Anda.
buat negara ini tenang. Jangan timbulkan kegaduhan dengan bermain medsos untuk menunjukkan satu, kebodohan, dua, menunjukkan ketidakmampuan, ketiga, menunjukkan bahwa Anda, kita semua tidak mampu menyelesaikan masalah. Tutup, itu aib. Komunikasilah dengan kawan-kawan, komunikasilah dengan provinsi, komunikasilah dengan pusat. Ya, karena semangat kita membangun kepercayaan masyarakat agar tujuan akhir kita pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Jadi teman-teman, tolong buka medsos yang Anda mainkan. Ya, keluhan-keluhan kita begitu banyak di sana. Keluhan-keluhan yang masuk ke saya juga banyak. Jadi, saran saya, kita lihat apa masalah yang banyak terjadi. Coba slide berikutnya. Rekan-rekan semua, saya bagi kepala dinas yang baru, bagi pegawai-pegawai yang baru masuk menjadi pejabat di Dukcapil. Ada di sebelah kanan, inilah output layanan kita. Ini output layanan kita. Ada 24 dokumen. Di sini tertulis 23 dokumen karena KTPL dan KIA saya jadikan satu. Sebenarnya 24. 3 berupa kartu, 6 berupa akta, ya, akte lahir, akte mati, akte kawin, akte cerai, akte pengakuan anak, akte pengesahan 6, dan 14 surat keterangan. Jadi ini, Bapak dan Ibu, inilah ruang kita untuk berkontribusi, ya, ruang kita untuk berkarya, making the people happy. Membuat masyarakat berbahagia. Nah, kunci untuk mereka bahagia, masyarakat harus kita buat percaya dengan kita. Ini, ruang kita itu ada di Dafduk, ada di Capil, ada di PIA, ada di pemanfaatan data. Itulah ruang-ruang kerja yang saya minta para kepala dinas itu bisa mentautkan betul 4 ruang kita ini. Kuncinya di layanan terintegrasi. Saya minta layanan integrasi itu tidak boleh putus. Itu otomatis, tolong kepala dinas turun, cek di konter-konter, rutin. Terima kasih Pak Nofri, PLT Kadis Kota Bengkulu. Saya hadir di sana. Pak Nofri PLT ini masih muda, dulu ADB. Tahu betul teknisnya, dicek satu-satu. Aplikasinya juga bagus, bisa tracking pemohon, dokumennya sudah selesai atau belum. Nah, silakan Pak Nofri, inovasinya bisa direplikasi ke berbagai daerah, misalnya di seluruh Bengkulu terlebih dahulu. Uji coba di sana. Nah, rekan-rekan semua, tolong kepala-kepala dinas yang baru, yang belum paham layanan terintegrasi, belajar ke daerah-daerah yang sudah maju. Belajar ke Kota Denpasar, belajar ke Kota Jogja, ke Bantul, ke Balikpapan, ya, belajar ke Denpasar, belajar ke Kota Surabaya. Silakan. Banyak kabupaten kota juga yang sudah maju. Di tempat ibu bapak yang layanan terintegrasinya sudah bagus, tolong share. Dan rekan-rekan, tolong yakinkan masyarakat. Grup-grup kita, ya, masyarakat-masyarakat itu tolong diakomodir. Misalnya dibuatkan grup dengan para ketua RT, buat grup dengan para camat, grup WhatsApp atau Telegram dengan para kepala desa. Pak Kadis, mari lebih repot sedikit lah, agar layanan kita selesai. Agar kita bisa menuntaskan semua yang menjadi tugas kita. Tetapi jangan lupa, saya minta teman-teman tetap keep healthy, tetap sehat. Karena kita melayani dalam suasana pandemi, ini kunci. Kesehatan, keselamatan itu nomor 1, utama. Jadi protokol COVID harus betul-betul dipegang. Kalau ada orang nggak mau pakai masker, jangan boleh masuk ke ruangan. Karena saya nggak pakai masker karena sedang berbicara dan jaraknya 3 meter dengan yang terdekat dengan saya. Sehingga droplet airborne tidak akan sampai dalam jarak 3 meter itu. Jaga jarak. Nah, jaga betul kesehatan.
Kalau ada satu yang sakit, semua harus di tracking. Upayakan bisa PCR atau di swab. Kalau harus lockdown, lockdown. Masyarakat juga akan memahami. Kalau bisa kantor di lockdown, tetapi bisa ada layanan daring, itu jauh lebih bagus. Jadi jangan berhenti di lockdown saja, kemudian nggak ada solusi. Mari kita berpikir lebih kreatif lagi dengan layanan daring, layanan online. Permohonan masuk dulu nggak apa-apa. Nanti saatnya sudah bisa dikirim, bisa dibuka kantornya, sudah siap, sudah tercetak semua. Bisa melalui kecamatan kerjanya. Yang penting ketika sudah di-swab, ya, itu sudah negatif. Ini, teman-teman, inilah ruang kerja kita. Making the people happy. Ya, dafduknya diperbaiki, capilnya, pihaknya, dan pemanfaatan data agar hasil layanan kita itu bisa rapi, bisa cepat. Apa masalah yang ada? Coba slide berikutnya. Teman-teman, saya kumpulkan ada 6 isu besar. Ada 6 isu besar. Isu yang pertama, setiap saya ke daerah, ya saya diskusi dengan masyarakat, masuknya pengaduan di handphone saya buka media sosial, pungli dan calo masih banyak. Kita harus jujur. Ya, ada yang ngutip, Pak Kadis, tolong cermati betul. Kita terbuka saja. Kalau ada pungli, kita sikat. Staf kita pindahkan. Nanti masalah nonjok, nggak ada masalah. Kalau terbukti ada pungli, nonjok. Nggak usah takut. Saya backup penuh. Inspektorat supaya bergerak. Nah, calo, ini tidak mudah. Calo ini, kita bisa hentikan kalau kita bisa dengan layanan online. Yang di sebelah kanan itu. Solusi di sebelah kanan, layanan online. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau menggunakan layanan online, saya berasumsi menduga-duga mungkin Bapak dan Ibu merawat calo. Karena pengalaman di dunia penerbangan, pengalaman di dunia perkereta apian, memberantas calo tiket itu dengan layanan online. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang belum bisa online? Nggak apa-apa, kita layani manual. Tapi Bapak dan Ibu niati, layanan online harus buka terus. Sehingga masyarakat punya pilihan. Itu langkah kita. Ke depan kita akan online semua. Nyatanya masyarakat yang beli tiket kereta api bisa kok online. Itu melalui anaknya, mengurusnya. Anak-anak sekarang kan sudah milenial. Kemudian yang kedua, banyak persyaratan tambahan. Yuk teman-teman, sudahlah ikuti Perpres 96 2018. Jangan bebani masyarakat dengan layanan-layanan yang tidak perlu. Jadi, yang namanya pelayanan Dukcapil itu pelayanan sipil, bagian dari hak asasi manusia. Pelayanan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia itu tidak boleh diberi syarat tambahan. Ada daerah masih mensyaratkan bebas dilayani bila melampirkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tidak boleh. Kalau Bapak dan Ibu masih melakukan ini, kepala dinasnya saya akan ganti. Saya sudah ingatkan sejak pertama kali saya masuk. Dulu saya datang awal-awal di Kota Palembang. Masih ada persyaratan pajak bumi dan bangunan. Saya langsung menghadap wali kotanya. Sudah nggak ada lagi sekarang. Nah ini sekarang masih ada daerah. Saya ingatkan jangan dimunculkan lagi. Kemudian isu yang ketiga, yang banyak juga KTP elektronik. Nah Bapak dan Ibu, saya minta tolong betul. Satu, jangan terbitkan suket lagi. Data kita menunjukkan 93-94% perekaman sekarang di 2020 selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Tolong segera dicetak. Ya, ini kepala dinas tolong turun beri perhatian ini. Jangan main-main, isu ini begitu liar. Udahlah, buka di medsos. Nanti saya beri, ketika orang tidak percaya, ketika saya berbicara di ELC, nggak ada yang percaya bahwa kita ini bisa menyelesaikan di bawah 1 jam, itu nggak ada yang percaya. Padahal hampir 30% itu selesai sebelum 30 menit dari data center kita. Nah, ini tolong teman-teman semua yang punya Facebook, yang punya Instagram, tolong umumkan. Sehari ini saya mencetak berapa ribu dokumen.
Ada berapa ribu permohonan, ada berapa ribu dokumen. Di paling bawah ditulisi agar masyarakat yang belum mengambil segera mengambil. Itu rekam cetak KTPL masih belum semuanya baik. Masih banyak yang lambat. Parigi motong, suketnya masih banyak. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah habis. Seminggu yang lalu masih banyak. Saya dilapori oleh Direktur Dafduk seminggu yang lalu masih banyak. Aceh seminggu yang lalu masih ada 5 daerah yang suketnya masih di ranking 10 besar. Sumatera Utara masih ada. NTT masih ada. Jadi tolong Kadis Provinsi untuk turun lebih aktif lagi. Ya, membina kabupaten kotanya. Yang keempat, akte kelahiran. Nah, ini teman-teman semua, akte kelahiran ikuti aturannya dari Permendagri 9 2016, ikuti itu. Kemudian ikutannya ada di Permendagri 109. Ayo teman-teman, jangan gunakan syarat tambahan, jangan menafsirkan yang bukan-bukan. Kalau tidak ngerti bertanya. Tolong bertanya kepada Direktur Capil, kepada Bu Christine, kepada Bu Santi, kepada Pak Zakaria. Tapi tolong Bu Christine, Bu Santi, Pak Zakaria juga jangan nafsir-nafsir sendiri. Ikuti aturannya, ikuti normanya, ikuti keseluruhan ekosistemnya. Dan harus ingat, apa landasan atau latar belakang yang melatar belakangi kita membuat Permendagri 9 2016. Sehingga semua dinas Dukcapil bisa memiliki persepsi yang sama. Kemudian yang kelima, konsolidasi data. Ini sedang diselesaikan oleh Pak Taufik dan Pak Erik. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Tidak ada lagi orang yang lama di BPJS tidak tampak, di NIK-nya dibuka tidak bisa. Nah, nomor 5, tolong Bapak Ibu Kepala Dinas, ADB-nya bergabung di grup data warehouse. Tolong Pak Taufik dan teman-teman yang ada di Direktorat Pemanfaatan. Data warehouse-nya kalau perlu masukkan para kepala dinas di situ. Atau masukkan kepala dinas yang banyak masalah. Dari grup kan kelihatan. Juga dari laporan-laporan dari saya juga banyak kelihatan. Masukkan di situ untuk bisa menjembatani dengan masyarakat. Kemudian nomor 6, nomor antrian habis. Nah, jangan sampai nomor antrian ini dikuasai para calo. Tolong teman-teman, kalau bisa nomor antrian dibuka terus. Jangan sampai nomor habis, tetapi di nomor antrian diberi kapan dia akan dilayani. Jadi dia punya nomor antrian, misalnya Tangerang Selatan, biar nggak muncul isu setiap kali nomor antrian habis. Buka saja nomor antrian sampai ke 1.000, sampai 2.000, tapi ditulis Anda akan dilayani, misalnya antriannya dapatnya sekarang, nomornya 1.000 akan dilayani besok hari Jumat pagi. Masyarakat tahu, sehingga dia menyiapkan waktunya untuk itu. Kalau nomor antriannya 200, dilayani nanti jam 4 sore. Jadi tidak ada lagi isu antrian habis. Antrian tetap dapat nomornya, tetapi waktunya itu juga diatur. Bisa 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, silakan. Nggak apa-apa. Itu teman-teman semua, isu-isunya. Nah, bagaimana kita untuk menjawab semua masalah ini? Masalah harus diselesaikan, jangan disimpan. Anda nggak perlu takut. Komunikasi dengan saya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau saya nggak bisa, saya komunikasi dengan Pak Menteri, minta tolong. Ada yang dulu saya nggak bisa menyelesaikan karena belangko kurang. Saya lapor Pak Menteri. Beliau mendorong saya, udah Pak Judan, kita minta ke Menteri Keuangan. Kita lapor ke Presiden. Lapor Pak ke Presiden. Saya terus disapa Presiden di Aceh, ditanya, Mas itu kenapa? Kok isu KTP-nya lama nggak selesai-selesai? Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, belangkonya kurang. Perlu berapa lagi? 25 juta. Pak Presiden tertawa. Tapi dipenuhi. Sehingga sekarang belangko kita masih ada sisa yang sangat cukup untuk sampai dengan Desember. Sangat cukup. Jadi teman-teman, manajemen belangko di daerah harus dibetulkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan seperti di Kalimantan Selatan. Belangko dipegang sendiri oleh kepala dinas yang lama. Langsung ke operator nyetak untuk dibagi kepada calon pendukungnya. Karena maju calon perseorangan. Itu tidak boleh.
itu mengkhianati tugas Dukcapil karena mementingkan pribadinya. Akhirnya kita semua yang kena getahnya. Nah, bagaimana menjawab itu semua? Saya minta teman-teman solutif dan responsif. Memberi solusi. Kalau ada orang merekam, sudah PRR, diberi suket, itu bukan solusi. Itu menghukum namanya. Kalau ada orang bertanya, direspon, itu namanya responsif. Misalnya responnya, baik Ibu, saya cek dulu, itu merespon. Jangan didiamkan.